Di PN Hayat. Ya, tapi sih tujuan pertama saya ke Jakarta itu untuk kerja di kapal pesiar. Oh, tujuannya Ya, pengen ke Jakarta, pengennya kerja di kapal pesiar. ya benar. Kenapa di Jakarta? Kan ada Makassar, ada Jogja, ada Bali. Hey, ni hao, selamat datang kembali di YouTube channel saya bersama saya Adrian Anwar. Baik teman-teman, di konten kali ini ya lagi-lagi saya ingin berbagi informasi informasi yang bermanfaat kepada subscriber saya semuanya. Nah di konten kali ini saya nggak sendirian, saya ada kedatangan tamu spesial lagi nih, teman saya nih, bro saya nih. Apa kabar bro? Baik bro. Gimana keadaan sekarang bro? Alhamdulillah baik di masa pandemi ini. Baik ya, Baik, nggak ada kendala satupun ya, atau mungkin ada. kendala faktor ekonomi mungkin Ada lah. yang udah mulai Ya, menipis benar. karena pandemi. Tapi mudah-mudahan ada aja lah rezeki yang diberikan sama Tuhan ya, sama Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan. Ya boleh dibilang kita sama-sama berjuang nih bro untuk menghadapi Benar. masalah ini. Masalah bukan di Indonesia doang, seluruh dunia. Bahkan sampai saat sekarang ini belum selesai juga, tapi alhamdulillah udah ada angin segar. COVID-19 ini vaksinnya udah keluar. Ya, benar. Iya udah keluar ya. Kemarin kalau nggak salah di tanggal berapa ya, mungkin 5 hari yang lalu kayaknya Presiden Jokowi udah vaksin pertama ya. Pertama sama Raffi Ahmad tuh, YouTubers. YouTubers yang artis Indonesia ya, Raffi Ahmad siapa yang nggak kenal. Ya mudah-mudahan keadaan cepat-cepat membaik. Nah bro, ini ngomong-ngomong, ini kita ingin bercerita atau berbagi informasi kepada teman-teman semua. Tapi sebelumnya mungkin kita perkenalan dulu ya, perkenalan nama. Boleh. Iya, soalnya kalau nggak kenalan mungkin sama teman-teman subscriber saya, mungkin ada nanti yang komen, main cerita-cerita aja tapi tanpa ada pengenalan nih. Boleh diperkenalkan dulu bro, namanya siapa, terus kamu ini asalnya dari mana bro? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustian, biasanya dipanggil Tian. Saya dari Sulawesi. Oh dari Ya. Sulawesi, sama Jiki bro, Sulawesi juga. Ya. Jadi ini kita berdua ini dari Sulawesi, tapi boleh dibilang kita ini berbeda provinsi atau berbeda kota, berbeda Kabupaten. kabupaten, sorry berbeda kabupaten. Mungkin saya terlalu lama di luar kali, jadi Mungkin aja. jadi kamu ini dari Palopo ya? Palopo. Palopo, saya dari Makassar. Tapi kita ini ketemunya di Jakarta. Nah, ketemu di Jakarta, kebetulan saya ada teman dari Makassar, terus ketemunya di Jakarta. Nah bro, di konten saya ini bebas, kontennya apa saja. Yang penting kita berbagi informasi apapun itu, tentang seputaran kerjaan mungkin, tentang daily life mungkin bisa. Jadi bebas, di konten saya ini bebas. Jadi tadi teman saya ini udah perkenalkan, namanya Agustian, dia dari Sulawesi Selatan juga sama dengan saya, tapi kita berbeda kabupaten, dari Palopo ya. Palopo. Bro, kamu udah berapa lama di Jakarta? Kurang lebih sih udah sekitar 2 tahunan. 2 tahunan. Dari sekitar tahun 2018. Oh 2018 kamu ke Jakarta sampai sekarang nih. Sampai Udah sekarang. 2 tahun. Nah, kamu di Jakarta nih muncul pertanyaan nih, ngapain di Jakarta? Mungkin jadi apa-apa. Ngapain kamu di Jakarta? Pertama sih saya ke Jakarta ada kerjaan. Oh kerjaan. Ya, di hotel gitu. Oh kerja di hotel. Ya. Kerja di hotel. Hotel Grand Hyatt Jakarta yang salah satu yang di Bundaran HI gitu. Bundaran HI. Kamu kerja di sana di Grand Hyatt. Ya, tapi sih tujuan pertama saya ke Jakarta itu untuk kerja di kapal pesiar. Oh tujuannya pengen ke Jakarta, pengennya kerja di kapal pesiar. Ya benar. Kenapa di Jakarta? Kan ada Makassar, ada Jogja, ada Bali, banyak kota-kota. Kenapa mesti di Jakarta bro? Soalnya di Jakarta itu saya sambil nunggu schedule, jadi saya baiknya kerja di Jakarta aja sambil nunggu schedule, kayaknya lebih baik. Oh gitu, maksudnya gini, maksud saya kenapa Jakarta, kenapa bukan Makassar mungkin, atau Bali mungkin, kenapa masih Jakarta? Mungkin di Jakarta ada agent mungkin atau apa?
Oh kamu ke Jakarta niatnya emang kerja ke kapal pesiar. Kerjanya kapal pesiar. Tapi sambil itu kamu kerja di hotel gitu ya? Ya, benar-benar. Oh, dan kebetulan agen kapal pesiar itu ada di Jakarta. Oh, di Jakarta. Jadi kamu tahun ini kerja di Jakarta di hotel. Nah, di hotel ini kamu posisinya apa, bro? Pastry. Oh, pastry. Nah, teman saya ini pastry, dia jago buat kue mungkin, roti-rotian, gitu-gitu ya, kerjanya pastry. Oh, biasa. Tapi setidaknya kamu tahu lah, namanya posisi kamu di pastry, buat roti, buat apa, buat puding segala macam. Jadi tahu lah dikit-dikit. Jadi teman-teman, kalau kalian mau belajar pastry atau nanya-nanya apapun tentang pastry, bisa di DM langsung juga. Instagramnya ada Instagramnya kok? Ada Instagram. Ada apa nih Instagramnya nih? Agustian, bisa di follow nih? Bisa. Oh, bisa. Jadi kalian bisa langsung follow ya. Tapi kalian mau nanya-nanya langsung bisa tentang soal pastry mungkin atau apapun itu. Tapi, nah baik, di konten kali ini kita ingin berbagi informasi. Saya sangat interesting sekali tentang kamu interview dengan salah satu perusahaan kapal pesiar yang ada di Jakarta. Itu agensinya yang ada di Jakarta ya? Ya, benar. Itu kapan kamu interviewnya di kapal pesiar? Saya interview itu tahun lalu. Tahun lalu interviewnya. Ya, keterima itu pada tahun 2020 bulan 2. Ya, udah mau setahun ini. Udah mau setahun. Ya, jadi kamu interviewnya sama user itu 2020 di bulan 2 sampai sekarang nih, karena mungkin gara-gara pandemi ya, jadi di suspend dulu, di hold dulu. Nah, yang saya mau bahas atau kita mau bagi informasi kepada teman-teman semua, khususnya mereka nih atau kalian yang baru pengen ngapply kerja di kapal pesiar nantinya. Nah, ini saudara Agustian atau biasa dipanggil Tian ingin berbagi informasi pada saat dia mengikuti interview sama user dari company mana nih, bro? Alfa Maksa saya. Itu agent ya? Agent. Perusahaannya apa? Alfa Maksa saya perusahaannya. Kapal, nama kapalnya? Costa. Oh, nama Costa. Dia interview bersama user dari Costa. Nah, pertanyaan ini sangat boleh dibilang bisa bermanfaat untuk kalian yang mungkin udah ada panggilan jadwal interview sama user ke kapal. Ini bisa menjadi bahan bahan pelajaran, mungkin bisa prepare sebelum kalian nanti interview sama user. Nah, muncul pertanyaan nih, bro. Pertanyaan apa sih yang diberikan pada saat kamu itu interview sama user? Ya, salah yang pertama pasti perkenalkan nama dulu, tentang latar belakang kamu, tentang pengalaman kamu, tentang skill knowledge kamu, tentang itu aja sih kalau menurut saya. Oh, jadi pada saat itu kamu ditanya sama user pertama, please introduce yourself. Ya, benar. Oh, jadi perkenalkan diri ya? Saya perkenalkan nama. Terus? Tapi sebelum itu kamu persiapkan dulu semua berkas-berkasnya yang dibutuhkan oleh perusahaan. Oh gitu, jadi berkas-berkasnya contoh CV ya. Pengalaman minimal ya 1 tahun gitu. Pengalaman minimal 1 tahun. Tapi CV-nya itu harus in English atau gimana tuh, bro? Kalau menurut saya lebih baiknya itu in English. Ya. Jadi bagusnya in English ya. Jadi sebelum kita interview sama user, ada tahapan interview sama agent dulu ya? Ada. Nah, agent dulu. Jadi kita harus mempersiapkan CV kita. CV-nya ingat, bro. CV-nya ingat, bro. Bahasa Inggris pokoknya, buat semenarik mungkin, lampirkan sertifikat pengalaman yang kita punya, dan persyaratannya itu harus mempunyai pengalaman kerja di hotel itu minimal 1 tahun ya, baru bisa ngapply ke kapal ya. Nah, kamu kan bilang pada saat interview sama user kamu disuruh perkenalkan diri. Pertama nih, ini catat nih atau diingat-ingat teman-teman yang mungkin pada saat nanti kalian mau interview sama user, kalian disuruh untuk memperkenalkan diri. Itu sih saya bilang dimanapun sama aja kali ya. Semuanya sih sama. Iya. Walaupun nggak di kapal pesiar, di company mana sama aja. Jadi sama aja. Jadi kalian harus prepare buat semenarik mungkin apa yang kalian explain nanti kepada mereka pada saat kalian memperkenalkan diri. Jangan terlalu tegang, santai ya. Jadi pada saat itu kamu disuruh perkenalkan diri, yang kamu explain ke usernya gimana tuh? Nama? Ya, pertama nama, tempat tinggal, umur,
pendidikan terakhir, asal, pengalaman kerja, tentang pengetahuan yang kamu apply gitu aja sih. Oh gitu. Jadi jangan terlalu berbelit-belit. Jadi pokoknya intinya yang inti aja, nama, umur, posisi apa yang kita mau apply ya. Nah, setelah perkenalkan diri ini kan masuk lagi ke interview, bukan cuma satu pertanyaan doang kan. Nah, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya itu knowledge ya. Knowledge tentang kamu ini mau jadi apa di kapal gitu ya. Pada saat itu ditanya apa tentang knowledge? Ditanya tentang knowledge, tentang responsibility. Kalau kamu sudah bekerja di kapal, apa yang kamu akan mau kerjakan, tentang pengetahuan tentang pastry. Kan saya ini aktif bagian pastry. Jadi kita itu harus mengetahui apa-apa aja yang dikerjakan kalau kita bekerja di pastry. Paling seperti kita mencampur adonan, bikin garnish, coklat dan es krim dan lain sebagainya kan. Oh, jadi pada saat itu kamu explain responsibility-nya kamu itu seperti itu. Ya. Oh, jadi intinya persiapkan bro, persiapkan. Saya panggil teman-teman bro ini. Persiapkan untuk teman-teman, persiapkan knowledge Anda tentang pengetahuan yang Anda mau apply, contoh di housekeeping. Jadi pelajari tentang knowledge housekeeping. Nah, kebetulan ini teman saya Busiat, dia apply di kapal itu as a pastry. Pastry ya, pastry. Dia mau di bagian kitchen tapi bagian pastry. Jadi dia mempersiapkan pengetahuan apa saja yang dilakukan oleh pastry ya. Nah, knowledge tentang pastry. Jadi kalian harus pelajari sebelum kalian interview nanti. Nah, setelah pengetahuan apa lagi tahapan selanjutnya yang ditanyakan sama user? Tahapan selanjutnya di masalah skill, kesiapan kita, pengalaman apa aja yang kamu kerjakan kemarin di hotel. Kamu di bagian apa, kan di pastry itu ada bagian production, garnish, sama coklat. Oh, jadi ditanya-tanya detail itu sama mereka ya. Ditanya detail sama mereka. Oh, kamu spesial di mana? Paling jagonya di mana gitu. Oh gitu. Kalau saya sih bagian production. Oh, production. Jadi ditanya pengalaman kita pada saat kita kerja di hotel ya. Iya, benar. Jadi kita harus mempersiapkan. Jadi ada apa ya? Ada persiapan sebelum kita interview. Kita harus belajar apa yang saya kerjakan waktu di hotel gitu ya. Oh, jadi pertanyaannya seputaran itu ya. Tapi biasanya sih saya dapat informasi dari teman-teman yang interview sebelumnya kan ini udah part keberapa yang saya interview sama teman-teman. Sebelumnya ada dari kapal Aida, ada dari company lain, tapi mereka tuh setiap interview beda-beda. Mereka ada yang pertanyaannya soal case mungkin ketika ada komplain itu nggak ada sama sekali sama kamu. Nggak ada. Jadi benar-benar knowledge doang yang ditanyain. Oh gitu bro. Jadi sekarang ini tahapannya kamu lagi nunggu apa nih bro? Lagi nunggu schedule untuk mau ke kostanya. Oh jadi tinggal tunggu schedule ya di kostanya. Tapi gara-gara pandemi ini jadi dipending. Nah teman-teman semua, jadi saudara Agustian dia sekarang lagi nunggu schedule untuk berangkat ke Costa, tapi gara-gara ya taulah kita sementara menghadapi, kita fight bersama menuntaskan corona virus. Mudah-mudahan secepatnya, dan ya boleh dibilang kita semua kena. Saya pun juga kena, saya juga sampai sekarang mendapat schedule gara-gara coronavirus. Yang mudah-mudahan kita sama-sama berdoa. Nah terakhir nih bro, apa saran mungkin yang kita bisa berikan kepada teman-teman yang baru pengen nge-apply kerja ke kapal pesiar, sarannya yang perlu dipersiapkan bro? Ya kalau dari saya sih, kalau yang pengen kapal pesiar ya persiapkan mental. Karena kita tahu kerja di kapal pesiar itu butuh stamina yang bagus, perlu kesehatan, apalagi di masa pandemi ini kita di masa pandemi ini harus mempersiapkan kesehatannya, ya, stamina, stay safe, dan persiapkan berkas-berkas untuk kapal pesiarnya seperti SIM book, buku pelaut, dan SAP. Semuanya ya, sebelum kita ke laut memang harus kita komplit sama dokumen. Nah jadi teman-teman, itu tadi saran dari saudara Agustian. Jadi kalian harus siapkan mental, fisik, tenaga. Jadi
untuk kerja di kapal pesiar itu tidak mudah. Jadi kita harus memang siap untuk berkaran sama saudara Agustian apa saja yang perlu kita persiapkan. Nah, untuk teman-teman mungkin kalian masih kurang pembahasan yang kami jelaskan di sini, kalian juga bisa langsung bertanya. Untuk kalian contohnya kalian mengapply kerja di kapal pesiar di posisi PS3, kalian juga bisa langsung DM ke saudara Agustian tanya-tanya tentang PS3 bisa ya. Jadi bisa di DM langsung di Instagramnya, nanti saya deskripsikan ID Instagramnya saudara Agustian. Dan yang terakhir, untuk teman-teman yang belum subscribe YouTube channel saya, tolong dibantu subscribe channel saya supaya saya lagi bersemangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat untuk kalian semua. Dan yang terakhir, di like juga ya, di like, di share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman semua. Dan yang terakhir saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao ciao.